Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuntansi, ketemu lagi sama Bu Adelia di sini. Nah, dalam materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, di mana laporan tersebut berhubungan dengan laporan yang sebelumnya, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar bahwa di laporan laba rugi dan juga laporan perubahan ekuitas ini memiliki hubungan. Nah, sekarang kita juga akan membahas satu laporan lagi yang berhubungan dengan dua laporan sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu yang akan kita bahas sekarang ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca atau juga kita sebut sebagai balance sheet. Nah, ini adalah rangkaian dari 3 laporan keuangan yang saling berhubungan. Di laporan laba rugi yang sebelumnya, kita bisa menghitung dengan menghasilkan produk akhir, yaitu mengetahui informasi apakah perusahaan mengalami laba atau menderita kerugian. Sedangkan laba rugi itu tadi yang akan kita pindahkan ke laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal, di mana kita bisa mengetahui berapakah modal akhir perusahaan hasil dari penambahan laba atau hasil dari pengurangan rugi dari laporan laba rugi. Nah, sekarang modal akhir yang digunakan perusahaan ini tadi yang sudah dihitung dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini selanjutnya akan kita pindahkan ke laporan yang ketiga yang akan kita bahas ini, yaitu di laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet. Oke teman-teman, jadi basicnya laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet ini merupakan laporan yang digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Karena di laporan posisi keuangan ini, kita akan membagi seluruh akun ke dalam 2 kelompok. Yang kelompok pertama yang ada di sebelah kiri kita sebut sebagai kelompok aktiva yang berisikan harta, dan juga yang di sebelah kanan kita sebut sebagai pasiva atau yang kita sebut sebagai liabilitas dan juga ekuitas. Jadi sebenarnya laporan posisi keuangan ini memang benar-benar menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Nah, posisi keuangan ini ditunjukkan dengan adanya aktiva dan juga pasiva. Oke, jadi laporan posisi keuangan atau neraca ini benar-benar menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang ditunjukkan dari sisi kiri atau aktiva yang menggambarkan harta perusahaan dan juga sisi kanan yang menggambarkan pasiva atau liabilitas dan juga ekuitas perusahaan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Bu Ada punya ilustrasi nih. Misalkan teman-teman semua memiliki uang 100 juta. Dan untuk syarat mendirikan perusahaan itu adalah dengan memiliki uang 100 juta. Dan teman-teman punya uangnya 100 juta. Maka apakah teman-teman di sini bisa mendirikan perusahaan atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Jadi syarat mendirikan perusahaan adalah memiliki uang 100 juta dan teman-teman memiliki uang itu. Maka teman-teman bisa mendirikan perusahaan. Lalu masuk ke contoh yang kedua. Kalau tadi teman-teman punya uang 100 juta, berarti teman-teman bisa mendirikan perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah teman-teman tidak memiliki uang sama sekali tapi pengen mendirikan perusahaan. Sementara syaratnya adalah harus punya uang 100 juta. Kira-kira bisa berdiri nggak perusahaannya? Jawabannya bisa. Nah, caranya gimana? Dengan kita mencari pinjaman atau kita berhutang kepada pihak lain supaya kita memiliki uang 100 juta sehingga dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan. Sedangkan ada di contoh yang ketiga selanjutnya, yaitu teman-teman punya uang tapi uangnya tidak cukup. Jadi kira-kira teman-teman ini cuma punya uang 20 juta padahal untuk mendirikan perusahaan itu butuh 100 juta. Nah, teman-teman bisa mendirikan nggak? Bisa. Caranya gimana? Dengan kita mencari pinjaman sebesar selisih kekurangannya. Nah, jadi 3 ilustrasi itu tadi menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Di mana ilustrasi yang pertama, teman-teman memiliki uang 100 juta dan teman-teman bisa mendirikan perusahaan. Nah, kalau seperti itu berarti masuknya ke dalam laporan posisi keuangan adalah harta yang teman-teman miliki atau aktiva yang teman-teman miliki ini berasal dari ekuitasnya teman-teman. Jadi uang 100 juta berasal dari 100 juta modalnya teman-teman.
Nah, sedangkan di ilustrasi yang kedua, di mana teman-teman tidak memiliki uang sama sekali, maka di sini kalau kita masukkan ke dalam neraca atau laporan posisi keuangan adalah posisinya aktivanya teman-teman ini adalah berupa uang tadi, 100 juta rupiah, masuk ke dalam aktiva. Nah, aktiva ini tadi sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari hasil pinjaman, berarti kita masukkan ke kolom liabilitas. Sehingga di sini untuk ilustrasi yang kedua, maka persamaannya adalah harta atau aset sama dengan liabilitas. Atau artinya harta perusahaan teman-teman berasal dari liabilitas atau berasal dari utang. Sedangkan di ilustrasi yang ketiga, di mana teman-teman memiliki uang tapi uangnya masih kurang, uangnya cuma 20 juta, sedangkan untuk mendirikan perusahaan butuh 100 juta, maka di sini kalau kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan atau di neraca, maka posisinya adalah aset teman-teman, aktivanya teman-teman ini berupa uang kas 100 juta. Nah, 100 juta ini tadi asalnya dari mana? Asalnya adalah 20 jutanya dari ekuitasnya teman-teman. Sedangkan sisanya yang 80 juta berasal dari liabilitas atau utang atau pinjaman dari pihak lain. Sehingga untuk ilustrasi yang ketiga, maka apabila kita masukkan ke dalam persamaan, maka persamaannya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi asetnya perusahaan teman-teman berasal dari liabilitas 80 juta ditambah dengan ekuitas 20 juta rupiah. Jadi di sini kalau bisa kita simpulkan, maka laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet ini menunjukkan dari manakah aset perusahaan ini berasal. Apakah aset ini berasal dari liabilitas atau asetnya ini berasal dari ekuitas, atau jangan-jangan aset perusahaan ini berasal dari gabungan antara liabilitas dan juga ekuitas. Nah, jadi itu semua masuk ke dalam laporan posisi keuangan atau di neraca ini tadi. Contoh lagi, misalkan teman-teman punya uang 20 juta, kemudian uang 20 juta ini ingin dibelikan motor. Bisa nggak beli motor? Bisa, berarti kita mencari motor dengan harga 20 juta. Maka kalau kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan, posisinya adalah motor atau kendaraan ini masuk ke sebelah kiri di kolom aset, aktiva atau harta ini tadi. Sedangkan di kolom sebelah kanan, karena ini merupakan satu perimbangan, maka di sebelah kanan di sini karena motor tadi ini beli dari hasil sendiri, dari uang sendiri, maka di sebelah kanan yang kita masukkan adalah di kolom ekuitas. Maka kalau kita punya uang 20 juta dan kita membeli motor dengan harga 20 juta, maka posisinya di dalam neraca adalah kendaraan atau motor ini ada di sebelah aktiva, dan juga di kolom pasifanya yang terisi adalah di kolom ekuitas. Kemudian contoh selanjutnya, kalau teman-teman ingin membeli motor tapi teman-teman tidak memiliki uang sama sekali, maka teman-teman bisa membeli motor dengan cara kredit. Nah, kalau secara kredit berarti posisinya gimana di laporan posisi keuangan? Di tempat aset, seperti biasa, motor kita masukkan ke sini, di kolom aktiva atau aset atau harta. Sedangkan yang di kolom pasifanya yang kita isi, karena kita tadi nggak punya uang, kita belinya secara kredit, maka yang kita masukkan adalah di kolom liabilitas. Maka persamaannya adalah aset atau harta sama dengan liabilitas. Itu contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke ilustrasi yang ketiga. Teman-teman membeli motor secara kredit tapi dengan memberikan DP. Tadi motornya harganya 20 juta, teman-teman ngasih DP 5 juta. Nah, bagaimana posisinya di dalam laporan posisi keuangan? Yang ada di sebelah kiri seperti biasa, motornya kita masukkan ke dalam aset di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan, karena tadi kita memberikan DP 5 juta rupiah yang berasal dari uang sendiri, maka 5 juta ini kita masukkan ke dalam kolom ekuitas. Sedangkan sisanya yang 15 juta rupiah yang dibayarkan secara kredit, kita masukkan ke kolom liabilitas. Maka kalau ada pembelian motor secara kredit dengan memberikan DP, maka posisinya di dalam neraca ini adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, jadi dari sini teman-teman bisa paham ya bahwa ada 3 laporan keuangan yang saling berhubungan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement yang menghasilkan laba atau rugi, yang kemudian akan kita pindahkan ke laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas, di mana laba atau rugi di sini menjadi salah satu komponen penambah atau pengurang modal,
Sehingga dari laporan perubahan ekuitas ini yang kita dapatkan produk akhirnya adalah modal akhir atau ekuitas akhir perusahaan yang akan kita pindahkan ke dalam kolom neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet. Jadi 3 laporan ini adalah laporan yang saling berkaitan. Oke, cukup sekian pembahasan laporan posisi keuangan atau neraca dari Bu Adel. Kalau teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bersama-sama di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.